Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kimia A akan menjelaskan tentang kimia inti. Saya Siti Afiatul Bariyah dan rekan-rekan saya Ika Hidayatur Rahmah. Saya Ayu Rahma Sofi. Saya Nanda Novia Dilasa Fitri dan ini rekan saya Adinda Lailatul Sadia. Baik, kita akan menjelaskan tentang kimia inti. Pembahasan yang pertama yaitu struktur inti atom. Inti atom itu bermuatan positif. Partikel penyusunnya disebut nukleon. Terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Jumlah proton atau jumlah neutron disebut nuklida. Struktur inti atom itu terdiri dari notasi untuk nuklida seperti pada di gambar. X itu menyimpulkan unsur, A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan jumlah nuklida dapat dibagi menjadi 3, yaitu isotop atau nuklida dengan nomor atom sama. Yang kedua, isobar, yaitu nuklida dengan nomor massa sama. Yang terakhir, itu isoton, yaitu nuklida dengan jumlah proton sama. Selanjutnya ada radioaktivitas, yaitu sinar alfa. Sinar alfa itu seberkas sinar partikel. Daya tembus kecil tidak dapat menembus kertas atau aluminium 0,04 cm. Dapat dibelokkan di medan magnet dan listrik. Kecepatannya yaitu 1,4 kali 10 pangkat 7 sampai 2,2 kali 10 pangkat 7 meter per detik atau 1/10 kecepatan cahaya. Sinar alfa dapat ditempuh pada suhu 15 derajat Celcius sekitar 4 sampai 11,5 cm. Sinar alfa juga dapat menghitamkan film. Dan yang terakhir identik dengan helium. Selanjutnya ada radioaktivitas, yaitu sinar beta. Sinar beta seberkas sinar partikel. Sinar beta daya tembusnya kecil atau dapat ditahan kertas selembar aluminium. Dapat dibelokkan di medan magnet dan listrik. Sinar beta kecepatannya yaitu 9/10 kecepatan cahaya atau 2,7 kali 10⁸ meter per detik. Daya tempuh di udara dengan energi 3 MeV sekitar 10 meter. Sinar beta juga dapat menghitamkan film dan identik dengan elektron. Sinar gamma mempunyai panjang gelombang yaitu 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻12 cm. Daya tembusnya itu besar, dapat menembus timbal setebal beberapa sentimeter. Sinar gamma tidak dapat dibelokkan di medan magnet dan listrik. Kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya. Sinar gamma tidak dapat menghitamkan film dan identik dengan sinar X. Kemudian radioaktivitas positron, yaitu bermuatan positif, kemudian daya tembus kecil dapat dibelokkan medan magnet dan listrik, dan kecepatannya 9/10 kecepatan cahaya atau 2,7 kali 10⁸ meter per detik. Persamaan reaksi inti
Yang pertama yaitu persamaan reaksi inti menggambarkan peluruhan atom. Kemudian, serupa dengan persamaan reaksi kimia atau penyamaan massa dan muatan. Kemudian, yang ketiga, penyetaraan dengan penyamaan jumlah proton dan neutron. Unsur bisa berubah namanya, dan yang terakhir adalah tipe isotop sangat penting. Adapun persamaan reaksi inti dengan persamaan kimia. Yang pertama, pada persamaan reaksi inti, unsur dapat berubah menjadi satu unsur lain dan atau lebih. Kemudian pada persamaan kimia tidak menghasilkan unsur baru. Pada persamaan reaksi inti melibatkan proton dan neutron, tetapi pada persamaan kimia melibatkan elektron. Pada persamaan reaksi inti, energi yang diserap dan dihasilkan relatif besar, dan pada persamaan kimia, energi yang diserap dan dihasilkan relatif kecil. Pada reaksi inti, kecepatan reaksi tidak bergantung pada faktor eksternal, dan pada persamaan kimia, kecepatan reaksi bergantung pada faktor seperti suhu, tekanan, dan pengaruh katalis. Stabilitas inti. Pada nuklida bekerja dua gaya, yaitu gaya inti dan gaya tolak elektrostatik. Kemudian yang kedua, gaya inti menyebabkan ikatan nukleon dalam inti menjadi kuat dan stabil. Kemudian yang ketiga, gaya tolak elektrostatik terdapat pada proton-proton dalam inti. Arah gayanya berlawanan dengan gaya inti. Kemudian yang keempat, bila gaya tolak proton tidak berimbang dengan gaya inti, maka ikatan nukleon dalam inti menjadi lemah dan nuklida menjadi tidak stabil. Kemudian yang kelima, agar stabil, nuklida harus melepas sebagian jumlah proton dan neutron. Dan yang terakhir, pelepasan ini menyebabkan radiasi. Selanjutnya, lanjutan dari stabilitas inti. Pada unsur dengan nomor atom 1-20 stabil bila memiliki perbandingan neutron dan proton N/P sama dengan 1. Pada unsur dengan nomor atom lebih besar dari 20, stabil bila memiliki N/P lebih besar dari 1. Pada unsur dengan nomor atom lebih dari 83 bersifat radioaktif. Isotop-isotop di atas pita kestabilan agar stabil harus mengurangi jumlah proton dengan cara pemancaran sinar beta dan pemancaran neutron. Selanjutnya, isotop-isotop di bawah pita kestabilan agar stabil harus mengurangi jumlah proton dengan cara pemancaran positron, pemancaran proton, dan penangkapan elektron. Isotop-isotop di seberang pita kestabilan nomor atom lebih dari 83 agar stabil harus mengurangi jumlah massa atom dengan pemancaran sinar alfa. Selanjutnya adalah kecepatan peluruhan. Reaksi peluruhan dianggap sebagai reaksi tingkat pertama. Kecepatan peluruhan sebanding dengan konsentrasi zat. Rumusnya adalah T sama dengan 2,303 per lambda log NO per N. Waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan adalah setengah dari material radioaktif untuk meluruh. Kecepatan reaksi orde pertama. Setiap isotop memiliki waktu paruh. Waktu paruh isotop alam lebih lama dari isotop buatan. Kemudian adalah energi inti. Energi inti adalah energi potensial yang dimiliki oleh proton dan neutron. Bila inti atom dibelah atau digabungkan akan menimbulkan energi yang sangat besar. Rumus dari energi inti adalah E delta mc². Reaksi inti terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi, penggabungan, dan reaksi fisi atau pembelahan.
Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi yang menggabungkan inti-inti atom ringan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan menembak atom-atom yang ringan dengan partikel-partikel bermuatan listrik. Yang kedua, proses termonuklir atau reaksi fusi pada suhu yang sangat tinggi. Reaksi fusi biasanya terjadi di bintang dan matahari. Pada suhu yang sangat tinggi, inti-inti atom hidrogen yang mempunyai energi kinetik yang besar sehingga dapat mengalahkan gaya tolak-menolak antar inti dan dapat saling mendekat sehingga terjadi penggabungan. Energi timbul akibat massa yang hilang saat inti-inti hidrogen menjadi helium. Suhu matahari pada proses ini adalah 15 juta derajat Celcius. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pemisahan inti atom berat tertentu menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya dan beberapa neutron disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar. Terjadi karena penembakan partikel, contoh bom atom dan reaktor nuklir. Berikut adalah gambar dari reaksi fisi. Kemudian unit dan satuan radioaktivitas. Untuk satuan radioaktivitas itu adalah becquerel. 1 becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per detik. Curie, 1 Curie itu 3,7 kali 1010 peluruhan per detik atau 3,7 kali 1010 becquerel. Ronsen adalah mengukur ion yang dihasilkan, rad adalah dosis serapan radiasi, serta rem adalah dosis serapan radiasi untuk mengukur biologis pada manusia. Selanjutnya yaitu interaksi dengan materi. Radiasi apabila menumbuk suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang akan menimbulkan berbagai efek. Efek-efek radiasi ini bergantung pada jenis radiasi, energi, dan juga bergantung pada jenis materi yang ditumbuk. Pada umumnya, radiasi dapat menyebabkan proses ionisasi dan atau proses eksitasi ketika melewati materi yang ditumbuknya. Ionisasi. Pada saat menembus materi, radiasi pengion dapat menumbuk elektron pada suatu orbital sehingga elektron terlepas dari atom. Akibatnya, timbul pasangan ion positif dan ion negatif. Eksitasi. Radiasi yang berinteraksi dengan atom tidak cukup energinya untuk menghasilkan ionisasi, maka dapat mengakibatkan suatu elektron orbit tertentu berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke keadaan tereksitasi. Kerusakan terbagi dua, yaitu kerusakan somatik, sel-sel tubuh, meliputi kronik, akut. Kerusakan genetik, meliputi cacat material genetik dan mutasi. Selanjutnya, efek biologis radiasi inti. Tingkat radiasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu paru waktu paru, penggunaan perisai atau tameng, tipe radiasi, wilayah atau kisaran pancaran radiasi,
jarak dari sumber radiasi, dan waktu pajanan. Selanjutnya yaitu interaksi materi biologi. Pada interaksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap absorpsi radiasi, kemudian tahap ionisasi, kemudian perubahan kimia. Selanjutnya proses perbaikan, lalu dilanjut dengan proses rusak. Pada proses rusak ini ada 2 dosis, yaitu dosis tinggi, meliputi kematian sel, dampak pada jaringan atau organ, dampak pada seluruh tubuh. Yang kedua dosis rendah, yaitu meliputi mutasi, kanker, dan dampak pada janin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.